Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mendudukkan kita di dalam satu majelis yang mulia. Kemudian salawat beriringkan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Anda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik hadirin mulaikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan Pak ya. Masya Allah tuh. Saya tadi udah putar balik tadi. Di Apros saya tengok baju saya udah basah. Ini pakai mantel juga memang, cuma mantelnya ada rembesan juga dia itu. Ini balik enggak itu. Jadi bismillah aja lah. Di Starbucks itu ya Pak. Kan jalan yang masuk ya. Yang dulu rumah makan yang pilon-pilon itu ya. Itu saya tengok, Masya Allah ini lanjut deh ini. Airnya dalam betul itu. Karena hari Rabu kemarin yang samping barat yang samping badai itu ya, saya pulang dari Standar naik mobil di simpang Ring Road itu, simpang Setiabudi, pohon pada bertumbangan. Akhirnya ngambil jalan dari Harmonika, banjir juga, parah banjirnya sampai 1 betis lebih. Terobos saja naik mobil, hasilnya besoknya mobilnya dinamonya terbakar. Bawa ke bengkel, koyak juga 1.400.000. Ya, jadi syukurin saja. Nah ini kita masuk kepada Al-Haditsus Sabi'ah, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya ucapan yang singkat dan padat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengandung nilai-nilai yang sangat penting ya. Bahkan hukum syara, usul furu terdapat pada hadis ini. Yang pertama Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, hadis ini daripada Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari. Abi Ruqayyah yaitu Sayyidina Tamim ibnu Aus ad-Dari. Tamim anak daripada Aus ad-Dari. Abi Ruqayyah karena anaknya perempuan namanya Ruqayyah ya. Jadi ini adalah kunyahnya Abi Ruqayyah. Tamim ad-Dari ini Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, jadi masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafatnya kapan? Nabi wafat kapan? Tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Makanya Nabi itu seumur hidupnya haji itu cuma sekali, umrohnya 4 kali. Kapan Nabi berhaji? Pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Pergantian tahun itu kan Muharram. Setelah Zulhijjah, setelah Zulqa'dah, setelah Zulhijjah, Muharram. Maka sebagian ulama mengatakan pada hajatul wida itu haji perpisahan namanya. Turunlah surah Ali Imran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Para ulama mengatakan 80 hari setelah turunnya ayat ini Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Tamim Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Maknanya pertemuannya dengan Nabi itu singkat sekali, hanya sekitar 2 tahunan saja. Makanya para ulama mengatakan Tamim Ad-Dari ini meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW tidak lebih daripada samani asyarah. Gak banyak, cuma 18 hadis saja, gak banyak. Ya. Tapi dia sahabat Nabi. Wafatnya tahun 40 Hijriah. Wafat tahun 40 Hijriah. Masuk Islam tahun 9 Hijriah. Bapak pernah gak ziarah ke makom yang ada di Barus itu? Pernah gak? Kan ada makom itu, makom papan tinggi yang ada di Barus. Kalau kita naik ke atas itu tangganya kurang lebih 1000 tangga. Ya? Saya sudah 4 kali ke sana. Yang kedua kali bersama dengan rombongan almarhum Buya Tengku Zulkarnain, Wakil Zakiat MUI Pusat. Kita pada saat itu dibiayai oleh Pemprov Pak Edi Ramayadi untuk meneliti situs peninggalan Islam yang ada di Barus. Salah satunya adalah makam papan tinggi. Berangkat kita 2 bus santri, kemudian ada sekitar 7 mobil pribadi. Padahal kata Pak Edi di situ, karena beliau ini sudah sepuh juga, sudah tua dan kemudian badannya gemuk. Kata Pak ini jangan berangkat, biarlah yang muda-muda ini saja. Tahu ya, almarhum ini gaya kan kayak orang Medan betul. Enggak, masih kuat yang naik itu. Memang sampai sana, tapi 6 kali berhenti juga. Ngos-ngosan juga, 1000 tangga. Nah, di atas itu ada makom, namanya Syekh Mahmud bin Mu'az bin Jabal. Syekh Mahmud bin Mu'az bin Jabal bin Hadramaut Yaman, wafat tahun 40 Hijriah. Minimal kalau bukan sahabat Nabi, dia adalah tabi'in. Ya. 1000 tangga naik ke atas. Tahun 40 Hijriah wafatnya, maknanya sama dengan tahun wafatnya Tamim Ad-Dari ini. Silakan Pak ziarah ke sana tuh. Ya. Nah, begitu juga nanti di bawah itu ada makom Mahdigai namanya. Nah, ada Syekh Rukunuddin yang kewafatannya itu sama dengan Syekh Mahmud, dan banyak ada ratusan makom ulama tabi'in yang ada di Barus. Itu peninggalan sejarah daripada Islam. Ada orang tanya sama saya, Ustaz apakah ini sahabat? Wallahu a'lam bishawab. Minimal kalau bukan sahabat Nabi adalah tabi'in. Ya. Syekh Mahmud bin Mu'az bin Jabal, maknanya anak daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Aus Ad-Dari, daripada Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus, anak daripada Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, maka kemudian setelah itu para sahabat bertanya, kami bertanya, qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa abadihim. Untuk Allah, untuk Rasul, ya, wa li kitabihi, dan kitabnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk orang-orang beriman, wa abadihim, dan untuk pemimpin-pemimpin orang beriman. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, gimana yang dimasukkan dengan bahwasanya agama ini adalah nasihat? Ketika ditanyakan para sahabat, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk Allah. Gimana kita menasihati Allah? Kan secara terjemahnya begitu. Agama ini adalah nasihat untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Apakah kita menasihati Allah? Enggak mungkin.
ketulusan kita dalam ibadah penyembahan kita kepada Allah. Jadi bahasanya begini, orang kalau saya masih berhitung-hitung, aku kalau sholat ini dapat apa nanti? Apa yang Allah kasih? Anda belum ikhlas. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hamba itu memiliki kewajiban yang mutlak untuk beribadah tanpa ada bayaran sama sekali. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, hal ini terimplementasikan dalam keimanan kita kepada Allah, ketulusan kita dalam ibadah kepada Allah, dalam meyakini sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mensucikan zat Allah daripada segala kekurangan. Saya kasih pemisalan bab ini. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa orang mengaji sifat 20? Apakah sifat-sifat Allah itu hanya terbatas pada yang 20 saja? Sifat Allah banyak, tidak bisa kita batasi. Nah, kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berijtihad dengan sifat 20 ini? Karena sifat yang 20 ini mewakili daripada sifat-sifat Allah yang lain. Saya memberikan satu pemisalan Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang sifat yang wajib bagi Allah, misalnya apa? Allah itu wujud. Gimana adanya Allah? Ya. Orang banyak masalah kadang-kadang, Ustaz, itu banyak di kampung saya itu orang ngaji sifat 20 tapi kok gila Ustaz itu. Iya, Pak, gitu kan, kira-kira kan? Kalau Ustaz sedek dia sekarang Ustaz itu. Yang salah itu bukan ngaji sifat 20-nya. Yang salah itu gurunya. Ya. Saya kasih pemisalan Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di dalam kitab Bika, untayan-untayan mutiara yang dituliskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak bisa dipahami oleh orang awam tanpa adanya mursyid. Ya. Contohnya ketika Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kalamnya, hendaklah kamu hiasi, ya, janganlah kamu menghiasi kemaksiatan di dalam ibadah. Itu maksudnya gimana? Ya. Yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Athaillah di sini, Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun penilaian manusia terhadapmu, bukan itu yang menjadi tujuan daripada setiap amal ibadahmu. Yang menjadi tujuan itu adalah penilaian daripada Allah. Kita ini, Pak, kalau hidup, ya, kalau dalam menjalani kehidupan ini sibuk memikirkan penilaian orang, susah. Ya. Karena di mata manusia ini gak ada yang benar semua. Kan ada kisah tuh Luqman Hakim. Seorang ahlul hikmah. Dia bukan seorang nabi, tapi karena begitu banyak kalam hikmah yang disampaikan kepada anaknya dan itu dituliskan dalam Quran. Makanya ada surat Luqman. Satu ketika jalan orang ini berdua membawa keledai. Keledainya dibawa, ketemu sama orang. Kata orang, ini bapak sama anaknya gila ini. Ada keledai kok bukan dinaikin. Kemudian setelah itu kata Luqman, nah sekarang kamu yang naik keledai, biar bapak yang menuntun kamu. Jalan lagi. Tak lama kemudian beberapa masalah lagi dengan orang ketemu. Orang itu juga bilang, yang parah betul lah anaknya ini. Masa bapaknya sudah tua disuruhnya menuntun keledai, dia duduk di atas, naik di atas keledai. Dan habis itu kata Luqman, sekarang kau turun, biar bapak yang naik kau tuntun. Tak lama kemudian ketemu lagi sama orang. Orang bilang, apa komentar orang? Parah bapaknya ini. Ya. Masa disuruhnya pulang anaknya menuntunnya, dia enak-enak naik di atas keledai. Dan jalan aja orang tuh,
Sambil itu kemudian kata bapaknya, nah sekarang ini keledai ini kita pikul. Nah, jangan ketemu lagi dengan orang bilang apa? Gila orang ini dua. Ada keledai bukan dinaiki malah di. Nah ini adalah satu ya hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kamu tuh kalau hidup selalu berpikir untuk penilaian orang lain, capek hidup. Ya. Maka jangan bungkus ibadahmu dengan kemaksiatan itu, maksudnya jangan bungkus ibadahmu itu dengan ria, dengan sum'ah, pengen dipuji, pengen dielur-elurkan. Dan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang pensucian akan zat Allah, tentang bab an-nasiha itu lillah, yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya daripada seluruh kekurangan. Saya itu pernah Pak ya, kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika itu saya masih berusia 26 tahun, 24 tahun lah. Nah, sekarang ini 44 ya. Di satu daerah di Aceh Singgil, ketemu dengan satu orang ahli toreko, sudah tua. Maka dia tanya sama saya, menurut kamu itu Allah itu maha besar enggak? Oh iya, saya bilang. Allah itu maha menciptakan tidak? Iya, saya bilang. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, bisa tidak Allah, boleh tidak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Apa kita jawab? Apa kita jawab? Ada pertanyaan orang itu yang sebenarnya tak wajib, tak perlu kita jawab. Ya, merusakkan iman kita saja. Karena sebenarnya kalau dibandingkan pertanyaan itu sama dia pun tak tahu juga. Sekarang kalau kita tanya, menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah, apanya? Zatnya atau sifatnya? Ya. Kalau kita jawab bisa, boleh, berarti ada sesuatu yang lebih akbar daripada Allah. Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita mengecilkan zat Allah. Fa'alu lima yurid. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala mensucikan daripada seluruh kekurangan. Ya. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sekarang ini, sifat 20 ini adalah benteng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, ketika kita berbicara tentang wujudnya Allah gimana? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pintar. Ketika beliau berijtihad akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat 20, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang jaiz, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Ini bukan berbicara menyampaikan dengan orang yang sudah terbiasa dalam ibadah, tapi yang dihadapi adalah orang-orang ateis. Ya, yang mereka ini lebih mengedepankan akal logika mereka. Orang-orang Mu'tazilah, karena memang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dulunya adalah berfahamkan Mu'tazilah. Kemudian setelah itu dia mufarraqah karena melihat banyak kesesatan. Maka dia buatlah ini sifat ini untuk membantah argumentasi mereka. Karena orang-orang Mu'tazilah kalau tidak sesuai dengan dalil, kalau tidak sesuai dengan logika mereka tidak meyakininya. Contoh saya bilang Pak, orang Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya azab kubur, surga, neraka. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan logika mereka. Bagi mereka itu surga dan neraka itu di dunia. Orang dapat sakit itulah neraka, sedangkan orang dapat nikmat itulah surganya. Itu orang-orang Mu'tazilah. Walaupun yang kita sampaikan dalil-dalil yang sahih. Nah, makanya ketika Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beristinbat dalam masalah akidah ini, wujud adanya Allah itu gimana? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kamu fikirkan yang diciptakan Allah, jangan kamu fikir zatnya Allah. Gimana adanya Allah? Orang-orang yang menggunakan logikanya, dia harus disampaikan sesuai
ada enggak? Angin ada enggak? Ada. Bisa enggak kita melihat angin? Bisa enggak? Enggak. Bisa enggak kita merasakan adanya angin? Apalagi angin yang keluar daripada lubang yang di bawah. Kan? Ya. Dia ada dua itu. Kalau suaranya keras tambah bau. Kalau suaranya pelan, nah itu tadi ya. Kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Kita tidak bisa melihat Allah karena mustahil. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah, Allah suruh untuk melihat bukit. Pada saat dia melihat bukit, Allah bertajalli pada bukit. Bukit itu hancur seketika. Nabi Musa bisa. Tidak bisa sama sekali. Tapi kita bisa merasakan adanya Allah. Gimana? Adanya langit ini, adanya bumi. Kenapa? Karena sesuatu yang ada itu ditiadakan, itulah namanya makhluk. Nah, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita perlu nih dalam masalah bab ini, dalam masalah bab akidah. Kenapa Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang itu mati, amal yang bermasalah masih bisa diampunkan, tapi kalau akidah yang bermasalah, makanya saya tanya di sini, kampung ini, kalau orang meninggal dunia, ketika dikuburkan, masih ada nggak talqin mayit? Masih ada nggak talqin mayit? Masih ada? Yang dikubur itu, waktu dimasukkan ke dalam kubur kan ada talqin mayit. Kadang-kadang enggak. Wahai fulan ya ibadallah, wahai hamba Allah, kalau misalnya datang kepadamu nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Ada orang yang mengatakan ini kan sudah mati. Sekarang saya tanya, yang diajarkan itu ruhnya atau jasadnya? Yas'alunaka 'anil ruh. Kalau seandainya umatmu bertanya tentang ruh, katakan kepada mereka, ruh itu daripadaku dan akan kembali kepada. Ketika orang meninggal dunia, yang kembali kepada Allah jasadnya atau ruhnya? Yang diajarkan jasadnya atau ruhnya? Kalau enggak, ngapain Nabi mengajarkan kepada kita? Kalau kamu datang ke kuburan maka ucapkan salam. Berarti kan roh itu menjawab apa? Assalamualaikum ya ahli diyar, ya ahli kubur. Menjawab nggak mereka kira-kira? Tapi kita nggak dengar. Bapak Ibu bayangkan kalau saya diperdengarkan Allah suara mereka jam 12 malam, datanglah kita mana di kuburan. Maka mana sini ujung kan ada kan? Nah, datanglah kita situ. Lewat kita di kuburan tuh, nggak usah jam 12 malam, jam 9 malam aja lewat kita situ. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian jawab dia, dan kita diperdengarkan Allah. Waalaikumsalam, Bang. Kira-kira gimana? Aku tanya sama kalian, kira-kira gimana? Kaburlah, mana bulan? Lobe itu terbang kalau bisa. Kayak orang dulu kecil-kecil kita diajari. Saya kan dulu kalau kecil-kecil diajari, kalau kau dibilang bapak dulu, kalau dikejar anjing besar, ya dikejar anjing, kau duduk, ambil batu, baca surat tabatnya ada. Iya mak, bilang. Begitu pada saat kejadian dikejar anjing, sempat nggak lagi ngambil batu? Tanya mas, sempat? Mana sempat lagi? Satu-satu yang ada dalam pikiran kita lah. Ya udah. Dan Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pensucian akan zat Allah. Karena hari ini muncul paham-paham yang seperti itu. Ada surah-surah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang sifatnya ya hukum itu bisa kita pahami. Tapi seperti mana ketika Allah mengatakan kullun 'alaiha fan, semuanya akan dibinasakan
Tuhan ada 4. Ini kan berbahaya. Kenapa Bapak Ibu hati mulai Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam masalah akidah. Ya. Kadang-kadang kita nih, ya, mak-mak ini kadang-kadang. Nah, yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa? Yang di atas katanya. Macam betul aja di atas. Di atas itu apa coba? Coba tengok di atas. Di atas apa? Hah? Pelapor. Kan itu kan? Orang yang ketika dia mengucapkan Allah itu di atas dan dia mengiktikadkan bahwasanya Allah itu bertempat, karena atas itu menunjukkan adanya tempat, cacat dalam akidahnya. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Ummul Barahin. Cacat dalam masalah akidahnya. Ya. Kadang-kadang kita itu Tuhan. Allah yang bilang, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apa sih susahnya lisan kita mengucapkan Allah? Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin mulai kalau semua, maka ketulusan kita dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah, taat tak berbuat maksiat, mencintai karenanya, membenci karenanya, maka nanti 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di arasnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ainal, mana orang-orang yang berkasih sayang dulu karena aku, kata Allah. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang berkasih sayang semata-mata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan dengan an-nasiha lillah, kepada Allah, dan loyal kepada orang yang taat kepada Allah. Kemudian wa kitabihi, kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan kitab yang menjadi penyempurna daripada kitab-kitab yang terdahulu itu adalah Quran. Bagaimana keimanan kita dengan Quran, Pak? Coba kita tanyakan sekarang, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kita membaca Quran? Kapan? Nabi sudah sebutnya dalam hadis, sayati zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la minal Quran illa rasmuhu. Akan datang di satu zaman nanti, Islam itu tinggal namanya saja. Namanya Islam tapi tak pakai jil. Banyak nggak? Kira jalan ke banyak. Namanya nama-nama Islam semua, tapi tidak sedikit pun mencerminkan sebagai orang Islam. Islam itu tinggal namanya saja. Walau minal Qur'ani rasmu, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Jangankan dipahami, jangankan mutola'ah, dibaca pun tidak. Berapa Quran dikhatamkan dalam setahun? 2 kali dalam setahun. Itu yang paling minimal. Kita dalam setahun berapa kali khatam Quran? Berapa kali? Atau khatamnya ketika bulan suci Ramadan saja, tadarus Quran. Itu pun yang khatam bukan orangnya, tapi yang khatam Quran. Kenapa? Karena bacanya keroyokan. Padahal Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia, mustaqatun arba, 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang sedang baca Quran. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, lau sa'at qulubana lamma sami'at bil Quran. Orang itu kalau hatinya dalam keadaan baik, maka tidak ada bosan sama sekali ketika dia membaca Quran. Bu, saya tanya lah sama ibu nih atau bapak ini, yang dulu lah, yang tonton 80-an, tonton 90-an, yang masa-masa belum ada HP lagi, ya? Dulu orang pakai pager, betul nggak kira-kira? Ya?
dapat surat lah dia dari satu orang perempuan yang disenanginya. Surat itu dibawa ke rumahnya waktu masih sekolah, sampai rumah malam hari, tak tahu bapaknya, tak tahu mamanya. Ada orang dulu takut takut sama orang tua, bacanya surat itu, surat cinta. Ya, sekali dibaca sambil senyum-senyum dia. Betul? Ditutup, habis itu dibaca lagi. Padahal udah 10 kali dibaca, tapi tetap dibaca. Senyum-senyum dia. Gak ada bosan sama sekali. Paling nanti kalau misalnya putus pacaran baru bosan. Oh ya, katanya surat itu. Sekarang pertanyaan saya bilang, kita ini sudah 45 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun. Ada nggak yang pernah merasa bosan ketika membaca Quran? Ada nggak? Ya, kalau nggak ada bermasalah. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau sa'at qulubana lamma sami'at bil Quran." Orang itu kalau hatinya dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, lamma sami'at bil Quran, nggak bosan dalam membaca Quran. Ya. Saya pernah tuh ada orang yang mendebat saya tuh. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bilang baca Quran itu kalau nggak mengerti artinya nggak dapat pahala. Pernahkah dengar ada orang yang menyampaikan dalam pengajian seperti ini? Ada nggak? Ya. Baca Quran kalau tidak mengertinya, tak mengerti artinya, tak dapat pahala. Oke. Kita sebutkan dalilnya. Hadis ini sahih. Ya, Hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qara'al Qur'an harfan min kitabillah falahul hasanah." Siapa yang membaca Al-Qur'an daripada kitab kami, falahul hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu dikali 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pertanyaannya, ada orang yang ngerti arti alif lam mim? Ada? Tadi ada orang yang bilang misalnya orang baca Quran kalau tak mengerti artinya tak dapat pahala. Oke, saya kita sampaikan. Ada yang mengerti apa arti alif lam mim? Gak ada. Anda lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang muktamar, selalu di situ dijelaskan oleh para ulama, wallahu bi muradi, wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu. Tapi Nabi bilang siapa saja yang baca alif lam mim dapat berapa pahala? Berapa? 30 kebaikan. Jadi kalau ada orang yang bilang baca Quran gak ngerti artinya gak dapat pahala, berarti ini Nabi baru turun dia ditepuk. Orang Nabi bilang dapat pahala. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita ajarkan kepada anak kita. Saya selalu mengingatkan, wahai para ibu, wahai para ayah, seandainya Anda punya anak bayi, usahakan ketika dia baru belajar berbicara, yang pertama kali mengajarkan surah Al-Fatihah itu adalah ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Jangan biarkan orang lain. Kenapa? Karena surah inilah yang akan dibaca si anak tersebut sampai dia mati nanti dalam sholat. Ya. Jadi jangan kita serahkan semuanya kepada gak baik juga begitu, gak betul juga begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, maka ya lillahi wa li kitabihi wa li rasul, kemudian untuk rasul. Saya singkat namanya. Kemudian untuk rasul, i'tiqad, keyakinan kita kepada nabi, kepada sunnah-sunnah nabi. Orang sekarang bilang banyak ini, apa itu KUPJ? Saya tanya juga, KUPJ itu apa panjangannya? Kumpulan ulama panjang jenggot katanya. KUPJ, kumpulan ustaz panjang jenggot, pakai jenggot kayak kambing katanya. Karena kalau kita membalas bisa aja yang tak berjenggot kayak, nah masalah juga.
Kan bisa begitu kalau kita membalas. Tapi apa gunanya? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang Rasulullah, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ada perhatikan nanti. Ini sebentar lagi kita akan peringatan tahun baru Islam. Ada perhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'una sanana alladziina min qablikum sibran bi sibrin, sira'an bi sira'in, ba'an bi ba'in, hatta law dakhalu suhratan la dakhaltum. Satu masa nanti kata Nabi, kalian umatku sahastra demi sahastra, sedepak demi sedepak, sejengkal demi sejengkal akan mengikuti cara kehidupan mereka. Walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut dengan mereka. Kata sahabat, "Man ya Rasulullah? Nasara atau Yahudi? Apakah orang-orang Nasrani dan Yahudi?" Kata Nabi, "Faman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang kalian ikuti nanti secara fikrah, secara kehidupan." Maka kata saja Bapak Ibu hadirin yang Rasulullah, perhatikan, ada perhatikan. Berapa banyak hari ini orang yang tak faham bahwasanya diajarkan di dalam sunnah Nabi itu. Maaf saya bilang, laki-laki itu kalau kencing jongkok. Ada hadis Nabi daripada Sayyidah Aisyah, hadisnya sahih. Haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Kata Sayyidah Aisyah, kalau sampai kabar kepada kalian Nabi itu pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan percaya. Ustaz, tapi kan ada daripada hadis Hudzaifah. Kata Hudzaifah, "Ra'aitu Nabi Muhammad SAW, aku pernah melihat Nabi itu kencing berdiri." Anda lihat asbab nurutnya, latar belakang histori hadis ini. Nabi itu kencing berdiri seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama ketika safar perjalanan bersama dengan Hudzaifah. Berhenti di satu tumpukan sampah, khawatir pakaian Nabi terkena najis. Ada ilat, ada alasannya. Sekarang saya tanya Pak, bahkan kita melihat di masjid-masjid disiapkan tempat kencing berdiri. Jujur aja kita kata. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah ketika lewat dalam satu perkuburan, entah Nabi itu tidak mau berjalan, walaupun sudah dipukul tidak berjalan. Kemudian Nabi mengatakan, unta ini meringkik tidak berjalan karena sedang mendengarkan 2 orang di dalam kubur ini sedang diazab Allah. Yang pertama dengan sebab dosa namimah, mengadu domba. Yang kedua karena istinjaknya tak bersih. Ada perhatikan, orang kencing berdiri itu ada yang kasar, tidak terlihat oleh mata, begitu halus. Percikan-percikan air kencing itu naik ke sarungnya, ke bajunya, kemudian itu yang dipakainya untuk sholat. Kira-kira sholatnya sah tidak? Tidak. Ya. Ini hal yang sepele, bahkan Bapak Ibu hadirin Rasul dalam urusan makan. Ketika Nabi mengatakan, "Kul biyaminika wa la ta'kul bishimalika," makan dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Ada satu orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa menggunakan tangan kananku ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi mengatakan, tangan kananmu tidak akan bisa digunakan lagi. Padahal itu hanya alasannya saja. Berapa banyak kita sebenarnya? Ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu hati mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu pertanyaan di kuburan dia, setelah man rabbuka, yang kedua apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua apa? Kalau di dalam hadis Bukhari disebut mada takun hada rajul, ditunjukkan surah gambarnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu kita diminta mada takun hada rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini siapa? Sejauh mana pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW? Itu ditanya.
saja. Makanya kata Nabi, "A'adibu awladakum bisalah sahison." Ajarkan anakmu akan 3 perkara. Salah satunya apa? Hubbun nabikum, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnahnya. Ya. Bapak Ibu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sih? Ini gara-gara hujan jadi semangat ini. 10 menit lagi. Nah, terakhir lagi. Ya, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam. Saya menekankan di sini, bagi pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Ada orang yang bilang, Bapak Ibu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sebutkan, "Man ahana sultan faqad ahana Allah." Siapa yang menghina pemimpin maka dia akan man ahana sultan faqad, maka dia akan dilaknat Allah. Pak, kita bukan menghina fisiknya. Menghina fisiknya tidak boleh, ya, tapi mengkritik kebijakannya. Contohnya saya bilang, Bapak Ibu hati mulai kalau Anda perhatikan tanda-tanda kehancuran satu negara ketika rakyat dipaksa untuk membayar pajak. Ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, "Inna usahibul maksyin finnar." Sesungguhnya kata Nabi, pemungut pajak itu berada dalam neraka jahanam. Kata-kata ini ada 2 biasa dipakai dalam bahasa Arab. Yang pertama doriba, yang kedua al-maks. Doriba ini upeti, ya, upeti diambil, ya, pungutan yang diambil oleh seorang pemerintah dengan cara yang solid, pemaksaan, kemudian setelah itu hasilnya digunakan untuk pribadi dan golongannya. Sedangkan al-maks ini adalah pajak yang diambil oleh pemerintah dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar, dan kemudian hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini dia masuk dalam kategori doriba atau al-maks? Jujur saja. Doriba atau al-maks? Kalau doriba ini adalah upeti, mengambil dengan cara paksa, dengan cara solid, kemudian setelah itu hasilnya dibagi-bagikan untuk kepentingan mereka saja. Sedangkan al-maks diambil dengan cara yang benar, tidak solid, dan kemudian hasilnya digunakan untuk maslahat rakyat, membangun sarana dan prasarana. Sekarang yang di sini sekarang ini al-maks atau doriba? Sepakat kalian semua. Ya. Coba kita tengok sekarang ini, ya, hancur sudah. Baru-baru ini ada statement supaya dimaksimalkan untuk memungut pajak, supaya ekonomi ini bisa ini langsung bisa ini kembali baik. Ini apa? Ya. Negara ini, Pak, negara kaya. Negara ini negara kaya. Tapi kita melihat Bapak Ibu hadirin mulai kalau semua, sumber daya alam yang begitu luar biasa, tapi 80% APBN itu berasal dari mana? Pajak. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai kalau Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ketika Sultan Baibar, penguasa di Mesir dan Damaskus Suriah, mengumpulkan ulama-ulama, kemudian setelah itu dia katakan, "Wahai para ulama, apa pendapat anda seandainya aku memungut pajak daripada rakyat, karena ini bangsa Tartar, tentara Mongol mau menyerang tempat kita." Maka kemudian ulama-ulama yang ada di situ sepakat semua. Setelah itu Sultan Baibar bertanya, "Ada nggak ulama yang tidak hadir di sini?" "Ada." "Siapa?" "Imam Nawawi." Imam Nawawi dipanggil karena fatwanya sangat berpengaruh pada masyarakat. Ditanya sama Imam Nawawi, ditanya sama Sultan Baibar, "Wahai Imam Nawawi, aku ingin memungut pajak daripada rakyat, apa pendapatmu?" "Tunggu dulu," kata Imam Nawawi, "jawab berapa pertanyaanku. Yang pertama, wahai Sultan, aku tahu kas negara Anda. Kemana kas negara?" Kemudian setelah itu kata Sultan Baibar,
ahsanta. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, kemana kas negara itu? Setahu aku ada ya, merah pada muka Sultan Baibar. Maka kemudian setelah itu kata Sultan Baibar, apa maksud kamu ini? Kata Imam Nawawi kepada Sultan Baibar, wahai tuan raja, aku tahu kas negara ada dan kas negara sudah kau bagi-bagikan kepada keluargamu, kepada orang-orang terdekatmu. Maka wahai Sultan, kembalikan dulu kas negara itu yang sudah kau bagi-bagikan, dengan kata lain yang sudah dikorupsi. Balikkan dulu semua. Nanti kalau sudah balik semuanya ternyata masih kurang, maka aku akan mengeluarkan fatwa boleh kau memungut pajak. Kalau belum kau balikan, haram kau untuk memungut pajak. Itu begitu, Pak. Imam Nawawi akan diusir dari istana. Sekarang saya tanya, uang-uang pajak itu yang ada di APBN itu yang menjadi sebab kosong kemana semua? Kemana semua? Ya semalam pulang haji langsung ditangkap. Pulang haji sampai Indonesia disuruh pulang itu sebenarnya. Pulang tahu dulu. Begitu sampai Indonesia malamnya dicopot. Besoknya kantornya diperiksa dengan Kejagung. Siangnya ditetapkan sebagai pulang haji, Pak. Langsung ditangkap. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu. Saya pada yang sampai di sini lah. Kita kalau ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan silakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. 1-2 pertanyaan masih kita